Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'il wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya hormatin yaitu Bapak Ustadz kita, yaitu Ustadz Heru S. Kabarianto. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah musala musodik, mudah-mudahan sehat selalu. Yang terhormat para jamaah musala musodik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjut yaitu sholat taraweh maupun witir berjamaah. Tak lupa selawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir di musala musodik ini dapat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam yang ke-25 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 15 April tahun 2023 Masehi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat taraweh berjamaah pada malam ini, izinkanlah kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak sebagai pada malam ini yaitu saya sendiri, Suko Budiono, sebagai MC. Bapak Rahmat memimpin sholat isya. Sholat taraweh akan dipimpin oleh itu Ustadz Heru S. Kabarianto, maupun witir dan kultum. Adapun Bapak Rahmat lanjut sebagai Bilal. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu untuk petugas pada esok malam adalah yaitu sebagai MC yaitu Saudara Faruk, Bapak Anjar Ramadana sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Farul Falah sebagai imam sholat taraweh, kultum dan witir. Adapun Handika sebagai Bilal. Kepada bapak-bapak diharapkan untuk mempersiapkan diri. Untuk selanjutnya yaitu laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu berjumlah Rp575.000. Total pada malam ini yaitu Rp14.935.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairon khasiron kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sedekah untuk berbuka puasa. Pada sore tadi itu dari warga RT 002 RW 04 dilanjut sama RW 03. Untuk selanjutnya yaitu mushola musodik menyalurkan untuk zakat fitrah, yaitu bado sholat taraweh dan sholat asar. Untuk itu marilah kita bacakan surat Al-Fatihah kepada jamaah mushola musodik yang sudah menyedekahkan hartanya kepada mushola musodik. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Dan yang
lagi sakit, jamaah mushola Sodik, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa berjamaah di mushola Sodik ini. Ala hadiniyah, ala kulli niatin soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk ke malam ke-25. Berarti malam ini malam ganjil, Pak. 25, 27, 29 seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kita yang kemarin. Ini malam-malam yang harus kita beri bold, nah, garis hitam, Pak. Dia jangan sampai di 3 malam ganjil ini kita meleng, Pak. Iya. Karena sayang sekali kalau kita sudah dimotivasi oleh Allah, diberitahu ganjarannya oleh Allah, tapi kemudian kita tidak bisa termotivasi, terus mau dimotivasi pakai apa lagi, Pak? Kata Allah sudah 83 tahun setara, yang mau menghidupkan Ihya'ul Lail di malam-malam ganjil 25, 27, 29, ganjarannya sebanyak itu, tapi sekali lagi kita tidak termotivasi, terus mau dimotivasi pakai apa lagi kita? Iya. Maka Pak, nanti selepas tarawih pulang dulu, masuk lagi nanti Pak ke masjid atau ke sini, tafadhol. Dia kita luangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk menjadi orang-orang yang diberikan keistimewaan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelumnya ada 2 ayat lain yang hampir senada ayatnya atau bunyinya dengan ayat kutiba alaikumusiyam. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau tentang siam 183, Pak. Di sebelumnya 178 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan hukum qisas terhadap orang-orang yang melakukan qatla, pembunuhan. Al-hurru bil hurr, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung. Kemudian di ayat setelahnya hampir sama, senada. Sebelum kutiba alaikumusiyam, Allah memberikan lagi yang senada kalimatnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut,
jika ada di antara kalian yang terasa sudah menjelang ajal, agar kemudian menulis wasiat kepada walidain wal aqrabin, kepada keturunan dan kerabat kita. Baru kemudian kutiba alaikumus siyam. Seolah-olah Allah ingin memberitahukan pada kita semuanya, boleh kita fokus di Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan intensitas ibadah kita. Tapi sekali lagi, puasa untuk kita, salat tarawih untuk kita. Sebelumnya kita lupa bahwa ada kewajiban lain yang kemudian harus kita tegakkan, bukan hanya untuk mempersoleh diri kita sendiri. Makanya ayatnya ditaruh di depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas, seolah-olah Allah ingin memberitahukan pada kita semuanya, hei orang beriman semuanya, ada satu kewajiban dan jangan dilupakan, yaitu menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Ada anak kecil usia belasan sudah membunuh. Banyak perzinahan di mana-mana, diberikan hukuman, tapi justru makin merajalela. Kenapa demikian? Karena hal ini, karena salah satunya tidak ditegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Kalau diterapkan hukum Allah, maka insya Allah kemaksiatan yang merajalela hari ini akan kemudian turun dan terus turun. Jadi jangan dilupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang beriman, yaitu menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang kemudian menyerukan untuk menegakkan hukum Allah, jangan kemudian kita a priori atau jangan kita alergi. Kita mengatakan, nah kita kan orang Indonesia, ya, tapi kita Muslim. Orang Muslim yang tinggal di Indonesia. Maka salah satu tujuannya kita sebagai seorang Muslim adalah menegakkan hukum Allah. Tapi Indonesia majemuk, ya, sama dengan Rasulullah saat di Madinah. Orang Yahudi berhukum dengan hukum mereka, orang Nasrani berhukum dengan hukum mereka, tapi orang Muslim berhukum dengan hukum sendiri. Tetap. Yang kedua yang tidak boleh dilupakan, kita boleh Pak soleh, tapi jangan soleh seorang diri. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ingat, setiap kita akan mati. Setelah mati nggak selesai Pak. Kita diminta untuk menulis wasiat. Rasulullah berkata bahwa setiap nabi tidak mewasiatkan harta, tapi setiap nabi mewasiatkan ilmu bagi keturunannya. Rasulullah tidak punya lemari besi untuk menyimpan harta. Rasulullah tidak punya tumpukan emas untuk diberikan pada anak dan cucu serta istri-istrinya, tidak punya. Tapi setiap nabi mewariskan ilmu kepada anak dan cucunya. Sehingga prioritas kita ketika kutiba, jika kemudian kita diminta untuk menulis wasiat, maka para ulama mengatakan wasiat yang terbaik bagi anak cucu kita adalah ma ta'budu min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggal dunia. Oh sedih Pak. Saya dulu pernah ngajar ngaji Pak. Bencana tsunami 2023. Proyek pembangunannya lama. Itu salah satu ketuanya, pimpinan proyeknya itu tinggal di daerah situ Pak, daerah Cikokol. Minta diajarkan ngaji oleh saya private seminggu 3 kali, nggak bisa ngaji Pak. Semakin dekat, akhirnya dia mau cerita.
Sedih hati, Pak. Dia punya 3 orang anak. Dua-duanya sudah pindah keyakinan, tidak sama keyakinannya dengan bapak dan ibunya. Tinggal satu yang sama keyakinan dengan bapak dan ibunya. Menyesal sekali, Pak. Saya tidak tahu akhirnya apakah yang satu ini akhirnya pindah juga atau tidak. Ma ta'budu min ba'di. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa saat sakaratul maut Nabi Yakub berkata, "Ma ta'budu min ba'di." Apa yang kau hendak sembah setelah aku meninggal dunia? Ini penting banget ini, Pak. Dia. Sekarang banyak anak-anak muda yang mereka dengan bangganya, sekali lagi saya sampaikan, salah satu bentuk keprihatinan kita tuh ya, yang kemudian tidak malu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, segala macam, tidak malu mengangkangi hukum Allah, mendebat Al-Quran, tidak malu mereka. Jadi wasiat terbesar kita, yang terbaik buat anak cucu kita saat kita dalam kondisi sakaratul maut adalah satu: tanamkan akidah. Setiap kita, wabil khusus laki-laki, terkena ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman yang laki-laki, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari jilatan api neraka. Itu luar biasa, Pak. 2 hari yang lalu saya i'tikaf di salah satu masjid di daerah Pinang. Di pagi harinya saya bicara, Pak. Ada salah satu jamaah ikut i'tikaf juga. Kami kenalan di sana. Waktu itu di masjid tinggal saya dan beliau saja berdua. Dia menghampiri saya, kemudian bercerita, saya punya anak 3, Pak. Dia, alhamdulillah, 1 sudah menikah. Dia, sekuat tenaga saya carikan harta yang halal, saya pesantrenkan dia, alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga nih, Pak, saya kalau ingat dia sedih sekali. Kenapa, Pak? Saya tanya gitu. Karena anaknya ini, Pak, Masya Allah nih, Pak, ini meninggal sedang menuntut ilmu, terperangkap di asrama, dan asrama itu kebakaran, Pak. Ditemukan tinggal tulang belulangnya saja, Pak. Orang tua mana yang kemudian yang kalau ingat anaknya seperti itu tidak menangis? Cerita dengan saya menangis, Pak. Itu gimana, Pak Ustadz, kalau kayak begitu? Saya bilang, kalau ada orang tua yang memberikan nafkah pada anaknya dalam rangka menuntut ilmu, maka insya Allah meninggalnya syahid. Makanya saya punya prinsip, Pak, pribadi, Pak. Kalau saya punya anak, saya nggak mau dibiayai siapapun jenjang pendidikannya, karena itu jadi amal jariah buat kita sendiri. Jangan sampai itu diambil alih sama orang lain amal jariahnya. Sekuat tenaga kita sekolahkan anak kita, kuatkan akidahnya, kuatkan pemahaman agamanya dengan biaya kita sendiri, tidak dengan biaya orang lain, agar bisa menjadi amal jariah besok kita di hari akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah berkata sebagai anjuran buat kita bahwa setiap muslim sebelum tidur disunahkan untuk menulis wasiat setiap harinya. Setiap wasiat, Pak, setiap harinya. Tapi itu pekerjaan yang luar biasa kan, Pak? Tidak semua sanggup kan, Pak? Tidak semua sanggup. Dia. Tapi Rasulullah sudah memberikan kerangka buat kita semuanya. Saat kemudian kita ingin meninggal dunia, 2 tadi yang kemudian kita bekalkan kepada anak kita. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah ilmu yang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Bahwa tugas pertama untuk menjaga keluarga kita di garda terdepan, nggak bisa kita mengandalkan siapapun kecuali
kita sendiri dan keluarga kita. Prihatin banget kita, ngeri kita. Ada kasus kemarin, kami di dunia pendidikan itu kalau ada anak-anak bawa tumbler pak ya, minum yang tidak bening, itu kami agak curiga sekarang. Karena apa? Karena sekarang anak-anak tuh pak, itu masukkan tuh pak, anggur yang warna biru yang sekarang dijual di mana-mana itu pak, dimasukkan ke tumbler itu pak, masukkan ke tumbler, diminum. Di YouTube, di Instagram, di TikTok kita ngelihat anak-anak putri pakai jilbab minum begitu pak. Dan itu sudah masuk sekarang ke sekolah. Prihatin banget pak. Kami kalau sekolah pak, pihak sekolah, setahu apa kita kayak begitu. Ada kejadian unik. Kemarin saya itikaf di Perum. Kan generasi saya punya orang tua, bapak, dia punya anak itu pak ya, dia itu diingatkan anaknya lagi jalan-jalan gini pak, dek, sholatnya yang benar. Itu orang tuanya datang pak, sama keluarganya rombongan, ngomelin DKM pak. Itu tanda pak, merosot moral kita. Diingatkan begitu saja pak, itu sudah tuh pak. Apalagi diingatkan bab yang halal dan haram, itu merosot moral kita. SDKM-nya kemudian sampai saya, Ustaz, nanti nih pak saya itikaf di sana lagi, nanti itikaf ngobrol, itikaf ngaji, saya bilang. Nanti aja pada subuh kita ngobrol, minta solusi. Luar biasa pak. Nah ini bapak ibu yang dimulakan oleh Allah, bentuk keprihatinan kita. Kita boleh kutiba alaikumusiyam, menyolehkan diri sendiri oke, tapi ayat sebelumnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, tolong terus ada di hati dan relung para kita. Kalau kita mati, apa yang akan kita bekalkan untuk keluarga dan anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.